Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan sebuah kasus yang benar-benar gila banget. Dikarenakan pelaku pembunuhan ini melakukan pembunuhan demi bisa memberikan makan kepada babi-babi peliharaannya. Padahal pelaku sendiri dikenal sangat baik di sekitaran peternakan tersebut. Motif apa hingga pelaku melakukan hal itu? Yuk, mari kita simak videonya. Pria ini bernama Stephen Buchanan yang merupakan mantan tentara Amerika Serikat yang masuk ke dalam Korps Tentara Angkatan Laut. Dia sempat melakukan tugas operasi pada saat terjadi peperangan antara Amerika dengan Vietnam. Stephen bertugas di sebuah kapal perang milik Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai teknisi kapal dan dia pun dikenal sangat pandai dan disiplin dalam menjalankan pekerjaan dan tugasnya. Setelah mengabdikan diri kepada negara sebagai tentara, akhirnya dia pun memutuskan untuk pensiun dan dia berhenti secara terhormat dari kedinasannya sebagai tentara Amerika Serikat. Pasca dari pensiun tersebut, Stephen merasa jenuh dengan dirinya sendiri. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, akhirnya pada tahun 1990 dia memilih untuk mengubah statusnya dari seorang pria menjadi seorang wanita. Dan dia pun melakukan beberapa operasi hingga melakukan operasi ganti kelamin dan mengganti namanya menjadi Susan Monica. Selama berdinas menjadi tentara, Stephen sudah banyak menabung untuk mempersiapkan hari tuanya, sehingga dia pun memiliki tabungan yang cukup banyak. Pada saat Stephen sudah menjadi Susan, di tahun 1991, dia membeli tanah di wilayah pedesaan seluas 20 hektar di daerah Weimer, Oregon. Daerah tersebut memang dikenal daerah yang sangat sepi. Jarak antar tetangga yang lainnya saling berjauhan dan penduduk di sana mayoritas berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Mungkin saja Stephen yang hidup sendiri ingin menghabiskan masa tuanya dengan menyibukkan diri dengan cara berternak di tanah yang dia beli. Stephen pun mengenalkan diri di lingkungan barunya dengan identitas baru sebagai Susan Monica. Namun anehnya, Susan hanya membangun rumah di lahan itu berupa bangunan yang cuma ada ruang tamu dan juga satu kamar yang menyatu dengan kandang peternakan babinya. Di dalam kesehariannya, Susan menghabiskan waktu untuk mengurus peternakan dan juga perkebunannya yang sangat luas. Namun guys, seiring jalannya waktu, usia Susan semakin senja. Dia pun mulai kewalahan untuk mengurus lahan perkebunannya itu. Akhirnya pada bulan April 2012, Susan memutuskan untuk membuka lowongan pekerjaan yang akan membantunya. Dan iklan itu diposting di halaman Craigslist, yang memang halaman tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin melakukan jual beli, bahkan membuka dan mencari lowongan pekerjaan secara online. Tidak lama dari postingan tersebut, ada seseorang yang merespon postingan itu. Dia adalah seorang pria berusia 59 tahun yang bernama Stephen Delesino. Pria tersebut mengaku bukan hanya bisa mengurus perkebunan dan peternakannya Susan, namun dia pun ahli dalam pertukangan dan bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan pada rumahnya Susan. Akhirnya Susan pun memanggil Stephen untuk datang ke rumahnya. Di dalam pertemuan itu terjadilah kesepakatan antara Susan dan Stephen. Salah satu dari kesepakatan itu, Susan mengizinkan Stephen untuk tinggal di tanahnya dikarenakan Stephen memiliki trailer sendiri untuk dia huni. Di dalam tugas pokoknya, Susan meminta Stephen untuk mengurusi peternakan babinya, termasuk membersihkan kandang dan mengganti dan merawat kayu-kayu di kandang babi tersebut. 6 bulan berselang, pada bulan Oktober 2012, tiba-tiba Susan didatangi oleh anak-anaknya Stephen. Mereka menanyakan keberadaan dan kondisi ayahnya. Dikarenakan selama 3 bulan lamanya mereka telah lost contact berkomunikasi dengan ayahnya. Maka dari itu mereka datang untuk menanyakan kabar ayahnya. Namun Susan menjawab Stephen sudah tidak bekerja lagi dengannya. Susan pun tidak mengetahui kemana perginya Stephen.
Mendengarkan alasan tersebut, timbul rasa curiga dari anak-anaknya Stephen. Dikarenakan ada hal yang janggal, mereka melihat trailer ayahnya masih berada di perkebunan dan peternakan miliknya Susan. Jikalau Stephen pergi, dia pasti membawa mobil trailernya tersebut. Dikarenakan anak-anaknya sangat mengetahui jika ayahnya selalu berpindah-pindah tempat, dan mereka pun meminta izin kepada Susan untuk masuk ke dalam trailer milik ayahnya. Pada saat mereka masuk ke dalam trailer tersebut, mereka menjadi sangat curiga karena di dalam trailer itu mereka menemukan barang-barang pribadi dan juga alat-alat yang biasa digunakan Stephen untuk bekerja. Ditambah lagi guys, anjing kesayangan milik Stephen pun masih berada di sekitaran trailer tersebut, dan hal itu tidak mungkin jika Stephen pergi tanpa membawa itu semua. Walaupun mereka tidak menunjukkan kecurigaan di depan Susan, sepulangnya mereka dari peternakan tersebut, mereka langsung melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kehilangan ayahnya. Pada saat pelaporan tersebut, pihak kepolisian agak setengah hati menerima pelaporan itu karena melihat latar belakang Stephen yang dikenal sebagai pemabuk dan suka bermain dengan para PSK, yang membuat asumsi polisi jika Stephen sengaja pergi dan tinggal bersama dengan salah satu PSK-nya. Tetapi polisi tetap menjalankan tugasnya dalam melakukan pencarian. Namun polisi pun sempat kesusahan melacak keberadaan Stephen karena kurangnya petunjuk. Dan usaha polisi pun menemukan titik terang pada 11 November 2013. Ketika itu polisi berhasil melacak foodstampnya milik Stephen yang digunakan untuk berbelanja di Walmart. Jadi guys, sedikit penjelasan, food stamp itu merupakan fasilitas dari pemerintahan kepada masyarakat miskin di Amerika. Dengan food stamp tersebut, mereka bisa berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya di supermarket yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan polisi pun menemukan data jika food stamp tersebut baru saja digunakan untuk berbelanja pada pukul 3 sore di supermarket Walmart. Polisi pun segera melakukan pengecekan CCTV yang berada di Walmart tersebut. Dan ternyata guys, yang menggunakan food stampnya miliknya Stephen adalah Susan Monica. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2014, polisi pun mendatangi kediaman Susan untuk mencari keterangan tentang keberadaannya Stephen. Setibanya polisi di sana, polisi pun segera menanyakan tentang keberadaannya Stephen. Namun jawaban dari Susan sama seperti apa yang dikatakan kepada anak-anaknya Stephen. Susan menjawab tidak tahu. Lalu kemudian polisi pun meminta izin untuk mengecek ke dalam rumahnya Susan. Pada saat polisi masuk ke dalam rumah, polisi sangat terkejut melihat isi rumah Susan. Polisi bukan menemukan keberadaan Stephen, melainkan polisi menemukan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di dalam rumahnya Susan. Bukan hanya tumpukan sampah guys, namun banyak kotoran babi dan juga kotoran manusia di dalam rumah tersebut, yang membuat rumah dipenuhi lalat dan juga nyamuk. Ditambah lagi bau yang sangat menyengat dari tumpukan sampah tersebut, yang membuat polisi mual dan muntah melihatnya. Karena butuh usaha yang lebih untuk mencari petunjuk di dalam tumpukan sampah tersebut, akhirnya polisi pun mencari petunjuk di sekitaran rumah milik Susan. Ada satu lokasi yang menjadi perhatian polisi. Polisi melihat adanya galian tanah yang belum selesai. Susan beralasan jika galian tersebut akan dijadikan kolam ikan, dan polisi pun berputar-putar mengelilingi galian tersebut. Di saat itu polisi melihat ada sesuatu yang menyembul dari dalam tanah. Karena penasaran, polisi pun mencoba mengorek-ngorek tanah tersebut menggunakan kakinya. Tanpa disangka, ternyata guys, terlihat jelas jika yang muncul dari dalam tanah itu adalah sebuah tulang. Untuk menghindari kecurigaan polisi, Susan pun langsung memotong dan mengatakan jika itu adalah tulang babi. Polisi pun tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Susan. Mereka menggali lebih dalam tanah tersebut dan tampak jelas jika itu adalah tulang kaki manusia. Lalu polisi pun melakukan penggalian secara acak di sekeliling tulang kaki yang awal ditemukan. Dan di sana polisi menemukan adanya tulang dari organ tubuh lainnya, termasuk tengkorak manusia. Di lokasi itu pun polisi melakukan interogasi kepada Susan. Dan Susan pun mengakui jika itu adalah tulang belulang miliknya Stephen Delesino. Namun Susan mengatakan jika Susan bermaksud untuk menolong Stephen.
Di malam itu, Stephen dalam keadaan mabuk dan terjatuh di kandang babi. Dan babi dalam kondisi lapar tersebut langsung menyerang Stephen. Susan yang mendengar teriakan minta tolong dari Stephen dan langsung menuju. Ketika dilihat, Stephen dalam kondisi ususnya sudah terurai keluar. Untuk meringankan penderitaannya, Susan pun menembak kepala Stephen. Jadi guys, apa yang diceritakan oleh Susan ini berbeda dari hasil forensik. Hasil forensik menemukan adanya 5 lubang peluru di tengkorak kepala Stephen. Dan ditemukan adanya irisan atau potongan-potongan pada tulang-tulangnya Stephen. Yang diambil kesimpulan jika pada saat itu Stephen mati ditembak kepalanya sebanyak 5 kali. Lalu tubuhnya dimutilasi oleh Susan. Dan dalam penyelidikan polisi pun, polisi berhasil menemukan tulang belulang manusia dan hasil forensik menemukan kecocokan jika tulang tersebut adalah seorang pria yang bernama Robert Haney yang berusia 56 tahun yang pernah dilaporkan hilang pada September 2013 yang kematiannya sama dengan korban pertama kali ditemukan. Sejak penemuan korban kedua, polisi pun menduga jika Susan adalah pelaku pembunuhan berantai, sehingga polisi melakukan penekanan yang sangat keras kepada Susan agar mau mengakui semua pembunuhan lainnya. Di dalam pengakuannya Susan, dia pun mengaku telah melakukan pembunuhan sebanyak 17 korban, dan dia berharap dari pengakuannya itu dia bisa terhindar dari hukuman mati. Pada saat di dalam persidangan, motif Susan melakukan pembunuhan ini, dia mengaku untuk membela dirinya. Susan mengatakan jika pembunuhan itu harus dia lakukan karena dia mendapatkan pelecehan seksual dari para korbannya. Tetapi guys, sebenarnya pada saat diinterogasi oleh polisi dan pada saat di pengadilan, motifnya Susan ini dalam melakukan pembunuhan selalu berubah-ubah. Dan motif sebenarnya Susan dalam pembunuhan itu terungkap ada seorang wanita yang bernama Jordan Faris yang merupakan teman satu selnya Susan. Jordan Faris bersaksi jika Susan pernah bercerita awalnya dia merasa kesal karena babi-babinya sering memakan ayam-ayam peliharaan milik Susan yang membuat ayam-ayamnya Susan tidak bersisa. Dan kondisi keuangan Susan pun pada saat itu sedang pailit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pakan babi-babinya, Susan melihat jika babi-babinya itu lebih menyukai daging daripada pakan alamiah. Sejak dari situlah mulai muncul ide untuk memberikan pakan babi menggunakan daging manusia. Dan di dalam persidangan pun Susan akhirnya mengakui jika babi-babinya itu sangat menyukai daging manusia dan membuat babi-babinya cepat gemuk. Sejak kasus ini terungkap, sangat membuat resah tetangga di lingkungan tempat tinggalnya Susan. Dikarenakan Susan ini terkenal orang yang sangat dermawan. Dia sering memotong babi peliharaannya, lalu membagikan dagingnya kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga panti jompo. Guys, kalian bisa bayangkan nggak? Daging babi yang dibagikan oleh Susan ternyata babi pemakan daging manusia. Walaupun Susan sudah mengaku telah membunuh 17 orang, namun pihak kepolisian tidak berhasil menemukan bukti tersebut, sehingga Susan pun hanya didakwa telah melakukan pembunuhan kepada 2 orang, sehingga pengadilan menjatuhkan vonis selama 50 tahun masa penjara. Sebenarnya guys, vonis ini terganjal oleh aturan hukum yang ada di Oregon. Pengadilan tidak bisa menjatuhkan vonis seumur hidup kepada pelaku pembunuhan yang sudah berusia di atas 60 tahun. Oke guys, itulah video gue kali ini. Gue bingung mau berkomentar apa lagi. Gue nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran pelaku. Kok bisa muncul ide menggantikan pakan babi dari daging ayam ke daging manusia? Kalian sendirilah yang menilai apakah Susan ini sebenarnya mengalami gangguan jiwa atau tidak. Oke guys, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?